Hai, aku Kelly dari Washington. Aku mungkin berpakaian seperti anak laki-laki, tapi sebenarnya aku ini cewek paling girly yang pernah kalian temui. Aku terlahir dengan rambut pirang panjang yang berkilau dan mata biru, sama seperti ibuku. Aku tak pernah bertemu ayahku, tapi itu bukan masalah besar. Tak perlu hidup di sebuah kastil mewah untuk merasa seperti seorang putri. Aku sudah begitu di mata ibuku. Ia selalu memanjakanku dengan hal-hal yang terindah di dunia ini. Kau bisa membuat Rapunzel merasa tak nyaman, sayang. Namun tragisnya, ibu meninggalkanku dalam kecelakaan saat aku 10 tahun dan aku harus pindah dengan Selina, teman ibuku. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di mana terdapat banyak sekali orang berpakaian sepertinya. Begitu mereka melihatku, mereka mulai berkata dan padaku. Sungguh sebuah boneka porselen. Dia pasti akan menang di kontes kecantikan. Dia terlalu cantik untuk menjadi nyata. Shh, Nyonya Sanchez di sini tak suka siapapun yang lebih cantik daripada putrinya. Ya, suasana hatinya sedang tak enak sejak Tuan pergi demi selingkuhannya. Aku hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka katakan sebelum Selina menyeretku ke sudut. Sayang, kau dengar mereka. Para laki-laki itu berita buruk. Lihat saja ayahmu sebagai contoh. Jadi jauh-jauh dari mereka. Paham? Dan satu-satunya cara untuk mengusir mereka adalah jika kau terlihat seperti mereka. Kemudian dia menyuruhku untuk mengenakan lensa kontak untuk menyembunyikan mata biruku, memotong kepang rambutku, membuang koleksi gaunku dan membelikanku pakaian yang pada dasarnya membuatku tenggelam. Dan voila, aku tampak seperti cowok remaja. Suatu hari, aku sedang sendiri di dapur saat ku dengar ada yang berteriak. Bawakan aku 2 smoothie sekarang juga. Kubawakan 2 jus alpukat, tapi tak sengaja menumpahkan satu ke wajah gadis ini, mengubahnya menjadi shark. Lihat apa yang kau lakukan. Wajah malaikat putriku ini ditakdirkan untuk jadi Miss USA. Berani-beraninya kamu. Saya minta maaf, Nyonya. Tenang, Bu. Wajah masker alpukat memang sedang populer. Sayangnya, aku tetap masih harus menerima hukuman. Tapi tiba-tiba gadis itu berjalan ke arahku. Hei, aku Beatrix. Ayo kita pergi dan bermain. Tapi aku... Jangan khawatir, aku di sini. Ibuku tak akan menghukummu lagi. Kemudian dia membawaku ke kamarnya. Wah, dia bahkan punya kastil di dalam. Beatrix kemudian memakaikan beberapa wig dan makeup padaku. Kulihat diriku sendiri di kaca dan kenangan akan ibu kembali datang. Dengan segera ku keluarkan fotonya yang kubawa bersamaku sepanjang waktu. Kami terlihat sangat mirip. Aku hendak melepaskan lensa kontakku ketika Selina dengan cepat masuk dan menyeretku kembali ke kamarku. Jangan sampai aku mendapatimu ada di sini lagi. Dan jaga jarak dari nona muda. Kita bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang seperti mereka, ingat itu? Tapi yang sedikit Selina tahu, Beatrix baru saja meminta ibunya untuk mengizinkanku untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan sejak saat itu, kami benar-benar tak terpisahkan. Maksudku, sungguhan. Dia menempel denganku mulai dari ruang tamu ke dapur, dari rumah ke sekolah. Jujur, satu-satunya waktu ku dapat ketenangan sejenak adalah saat aku pergi ke kamar kecil. Phew. Oh, mungkin juga tidak. Dan setiap kali kami pergi bersama rasanya seperti siksaan. Aku harus berjuang melawan keinginan untuk bersikap girly. Dan memukul tanganku sendiri kapanpun tanganku mulai meraih barang-barang cantik itu dan sekarang tanganku bengkak. Kurasa aku akan merekatkannya ke kantongku lain kali. Lalu suatu hari aku tiba di sekolah mengetahui berita terburuk yang pernah ada. Kelly, salah satu pemain rugby perempuan kami terluka, jadi aku menempatkanmu di tim. Apa-apaan ini? Aku bahkan tak tahu apa itu rugby. Ini Austin, pelatih rugbymu. Jika kau butuh sesuatu, dia orangnya. Kau mengenalnya? Dia mungkin tampan, tapi ada sesuatu yang menyiratkan kabar buruk. Orang-orang memanggilnya Austin yang mengerikan. Kau sebaiknya berhati-hati. Dan dia tak melebih-lebihkan. Sama sekali. Di hari pertama, dia sudah menekanku hingga ke batas kemampuanku dalam latihan sampai aku hampir pingsan. Dalam latihan tangga kelincahan, kakiku tersangkut di tali dan terjatuh di tanah. Tapi bukannya membantu, yang kudapat hanya tatapan tak berperasaan. Kemudian pernah sekali kulewatkan bolanya, membuat bola itu mengenai pemain lain. Hei, apa ini main-main buatmu? Lakukan dengan baik. Mengingat semua perkataan Selina dalam benakku, kututup mulutku dan mengacuhkannya, yang jelas-jelas laki-laki. Hei, kenapa bersikap begitu? Kau membuat seluruh tim terpuruk. Lihat. Apa kamu bisu? Berpura-pura bodoh tak akan berhasil di sini. Mulai besok latihan tambahan. Tak ada alasan. Beatrix benar, dia ini iblis. Aku sedang menyeret badanku yang sakit semua ini pulang setelah latihan saat kulihat ada kucing lucu dan berhenti untuk membelainya. Kucing itu kabur, jadi kuikuti dan akhirnya sampai di gerbang belakang sekolah yang benar-benar terlarang. Aku belum pernah kesini sebelumnya. Wah, lihat mural yang cantik ini. Ini sungguh memukau. Apa yang kau lakukan di sini? Austin yang mengerikan? Aku hanya... Oh, iya. Apa kau yang melukis ini? Ini luar biasa. Tentu saja bukan. Jangan mengorek-ngorek. Dia itu pembohong luar biasa. Tapi jujur saja, aku tak menyangka penyuka olahraga sepertinya tertarik dengan seni. Apalagi sebenarnya jago akan hal itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jangan bergerak. Oh tidak, penjaga telah melihat kami. Austin langsung meraih tanganku dan mulai berlari.
Kami sembunyi di gang kecil dan dia mendorongku ke dinding dengan lengannya yang kuat. Jantungku berpacu tak karuan dan aku juga bisa merasakan jantungnya. Kami begitu dekat hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti dan kehangatan nafasnya membuatku makin tersipu. Jadi aku tak sengaja memekik. Syukurlah, sebelum semuanya jadi makin canggung, penjaga itu pergi. Jangan pernah berpikir untuk menceritakan sepatah kata pun soal ini. Anehnya, kali ini kata-katanya tak menyakitkan sama sekali. Mungkin karena aku tahu di balik penampilan luarnya sebagai jago olahraga yang tangguh, dia punya rahasianya sendiri. Sama sepertiku, aku suka lukisanmu jadi tak perlu menutupinya. Austin berhenti sebentar, kemudian terus berjalan. Tapi aku yakin kulihat seulas senyuman. Setelah hari itu, dia mulai bersikap cukup berbeda. Lebih lembut. Dia tak lagi mengamuk padaku, tapi membantuku menjalani latihan agar aku bisa mengejar ketinggalan dengan pemain lainnya. Aku baru saja sukses melakukan tendangan pertamaku. Yeay! Aku berbalik untuk bersorak bersama Austin, tapi entah dari mana bola meluncur cepat ke arahku. Dan dia langsung menangkapnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegangi pinggangku. Oke, itu canggung. Minggu ini akan ada pesta prom senior di sekolah dan Beatrix bersikeras kami pergi. Tentu saja aku memberinya jawaban tidak, tapi dia itu sungguh seperti lintah, jadi aku tak punya pilihan lain. Pakailah ini, Kay, ini satu set yang cocok. Akan sangat payah kalau aku memakainya sendiri. Kumohon. Baiklah, tapi hanya karena kau tak memberiku pilihan lain. Yeay, aku menyayangimu. Ih, wow, baunya sangat enak. Bagaimana kalau ku pakai? Tapi tunggu, bagaimana dengan Selina? Lupakan, bukannya dia tak akan ada di pesta prom? YOLO. Aku melangkah masuk ke aula dengan pakaian yang indah ini, mata biruku dan kalung yang diberikan ibu. Semua orang langsung melongo begitu mereka melihatku, dan itulah saat kulihat Austin mendatangiku. Hei, kau tampak berbeda malam ini. Maksudku dalam cara yang bagus, mau berdansa? Maaf, waktu khusus cewek. Kelly, lihat pojok makanan yang lezat itu. Kubilang kan kita harus datang ke sini. Oh, Beatrix, temanku di sini kelaparan. Bisa tunjukkan di mana bisa mengambil makanan? Wow, tentu, tampan. Kita punya cupcake, biskuit, dan bahkan brownies. Bukankah ini disebut mementingkan cowok daripada teman? Lagi pula bagus untuknya. Kemudian Austin dengan perlahan menuntunku dansa waltz. Dia tampak persis seperti pangeran negeri dongeng. Saat kami melangkah, membiarkan irama mengendalikan gerakan kami, kurasakan seluruh tubuhku tergelitik. Getaran itu jelas terasa. Tapi kemudian musik tiba-tiba berubah menjadi trance. Kami saling bertatap mata untuk sesaat, kemudian bergandengan tangan melintasi kerumunan banyak orang hingga kami tiba di luar. Aku tak pernah bisa bayangkan cewek tomboy bisa jadi seperti ini. Sebenarnya aku bukan seorang tomboy. Apa maksudmu? Itulah saat kuputuskan untuk ceritakan semua padanya tentang bagaimana aku terobsesi pada hal yang girly, tapi harus menekannya sepanjang hidupku. Rasanya sangat menyenangkan mengungkap semua itu setelah memendamnya selama ini. Dan Austin adalah pendengar yang baik. Wow, Kelly, aku minta maaf. Sebenarnya aku juga harus menyembunyikan hasratku akan seni untuk membantu bisnis ayahku. Jadi apa yang kau katakan padaku tempo hari benar-benar membuka sesuatu dalam diriku. Jadi semuanya juga tak mudah baginya ya. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah buku sketsa dan mulai menggambarku. Kuharap momen ini berlangsung selamanya. Wajahnya berubah serius tapi bukan dengan cara yang dingin seperti biasanya. Sebaliknya berseri-seri dengan penuh semangat. Mata kami bertemu dan kukira jantungku akan melompat keluar dari dadaku. Dan iya, kuharap momen ini juga berlangsung selamanya. Kemudian tiba-tiba dia maju mendekat untuk memperbaiki rambutku. Aku siap untuk ciuman, tapi... Kelly! Selina, bagaimana dia bisa tahu? Astaga, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tak menyangka kau bisa seceroboh ini. Kau bukan ibuku, dan tak semua laki-laki itu seperti ayah. Kau salah. Jaga sopan santunmu. Bergantilah pakaian, sekarang. Tak lama, Nyonya Sanchez datang menyela kami. Tunggu dulu, apa matanya? Biru? Dan apa ini? Jangan hiraukan dia. Ku beli ini setengah harga di tempat barter barang bekas, Nyonya. Kemudian dia memberiku isyarat agar meninggalkan tempat. Andai ibu ada di sini, dia akan paham apa yang kurasakan. Berkaca-kaca, tiba-tiba kurasakan ada tangan hangat di bahuku. Kau tak apa? Aku lihat kau meninggalkan Austin. Dia memotong rambutmu, tampaknya lebih pendek. Aku tak apa, Beatrix. Oh wow, aku punya kalung mirip dengan yang diberi ayah padaku. Ini dari ayahku juga, kecuali aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ayahmu adalah ayahku? Sama sekali tak lucu, Beatrix. Oh, tapi kenapa Selina berbohong soal kalung itu ke Nyonya Sanchez? Jadi aku pergi menemui Selina tepat setelahnya. Dan dia cerita hal yang paling mengejutkan. Ayah Beatrix, mantan tuan rumah di sini sebenarnya adalah ayahku. Dia menggoda ibu, yang dulunya adalah pelayan di sini juga. Saat Nyonya Sanchez tahu, mereka berdua didepak dari rumah itu. Kemudian mengetahui ibu mengandungku, dia langsung mencampakkannya. Selina takut kalau Nyonya Sanchez bisa melihat ibu dalam diriku, jadi dia harus memaksaku untuk menyamar.
Wah, ini benar-benar kacau. Rahasiakan identitasmu dengan segala cara atau kita akan tamat. Mengerti? Aku benar-benar kaget, tapi aku tahu kami harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Selama seminggu setelahnya, Nyonya Sanchez sepertinya dalam suasana hati yang baik. Suatu hari dia bahkan mengajakku berbelanja. Tapi, sebuah studio gaun pernikahan? Apakah ada pernikahan, Nyonya? Ya, dan itu pernikahanmu, dasar sampah. Kau harus bayar karma ibumu karena mencuri suamiku. Jadi, dia mengetahui semuanya? Ku coba melarikan diri, tapi langsung tertangkap. Kemudian dia membawaku ke sebuah rumah mewah ini. Dan tebak siapa yang kutemui? Kelly, apa yang kau lakukan di sini? Austin? Apa? Apa yang kau inginkan? Aku masih kebingungan saat seorang laki-laki mendorong anak laki-laki di kursi roda masuk ke ruang tamu. Hai, Tuan Fisher, mengenai rencana kita, ini adalah mempelai wanitanya. Dia dan Ivan ini akan jadi pasangan yang sempurna. Kuharap Anda suka hadiahnya sebagai rasa terima kasihku. Restuku untuk pernikahan ini dan keluarga Anda. Ayah, apa yang dia bicarakan? Ivan akan menikahi gadis ini. Aku sudah siapkan semuanya supaya Ivan bisa punya masa depan yang cerah tanpa harus khawatirkan apapun. Maaf, aku harus mengesampingkan impian seniku untuk daftar sekolah bisnis seperti yang ayah inginkan. Dan sekarang ayah ingin mengontrol hidup kakak juga? Aku keberatan dengan pernikahan ini karena aku mencintainya. Kemudian dia menarikku pergi, meninggalkan Tuan Fisher terdiam karena terkejut. Kelly, aku minta maaf, kau harus bertemu dengan ayahku dengan cara yang sangat buruk. Aku janji tak akan pernah biarkan orang memperlakukanmu seperti ini lagi. Jangan khawatir, justru aku berterima kasih. Kata-katamu sungguh membangunkan keberanian dalam diriku. Austin menawarkan bantuan untuk membantuku membicarakan masalah ini. Tapi ini saatnya aku berjuang sendiri. Aku kembali pulang mendapati Nyonya Sanchez yang naik pitam. Beraninya kau bawa wajahmu kembali ke rumah ini. Kau wanita yang kejam, aku tak akan menikahi orang lain hanya untuk membayar hutangmu. Tepat saat itu, Selina masuk, dan dia sungguh berubah jadi banteng. Beraninya kau lakukan itu ke anakku. Aku harus menghentikannya agar tak menerjang ke arah Nyonya Sanchez. Jadi bagaimana dengan apa yang kalian semua perbuat padaku? Kalian tahu yang kulewati bertahun-tahun? Ibunya mencuri suamiku, dan kau hanya berharap aku mengabaikannya? Kemudian dia terjatuh dan mulai menangis. Tiba-tiba aku merasa tak enak padanya. Aku menyesal atas apa yang terjadi pada Anda, tapi itu tak berarti Anda harus menghukum diri Anda sendiri karenanya atau memberi hak diri Anda sendiri untuk mendikte orang lain seperti itu. Dia tak berhutang apapun dan Anda tak punya hak untuk mengontrol hidup orang lain. Tepat setelahnya, aku dan Selina mengemasi barang kami dan pergi meninggalkan rumah. Berjalan melewati pintu itu, kami merasa lebih bebas lebih dari sebelumnya. Setelah semua drama itu, kami butuh waktu untuk mengembalikan hidup kami ke jalur yang benar. Dari semua uang yang Selina tabung selama bekerja menjadi pelayan, dia bisa membuka toko rotinya sendiri dan mengambil alih kembali kendali atas hidup kami. Dan begitu juga aku. Aku akhirnya kembali ke gayaku seperti putri. Tapi setelah semua hal gila yang terjadi, ada hal yang tak pernah berubah. Ya Tuhan, kini kita saudara tiri. Yeay! Ibuku bilang dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi, tapi memintaku untuk tetap merahasiakannya. Ups. Dan tentang cowok itu yang kau tanyakan, dia menyelesaikan masalah dengan ayahnya dan coba tebak, sekarang dia bersekolah seni. Oke, sekarang miringkan kepalamu ke kanan. Ya, seperti itu. Astaga, gaun itu membuatmu tampak seperti putri negeri dongeng. Siapa yang berani membuat sang putri terdiam seperti patung selama lebih dari 1 jam? Hah? Si seniman menawan? Shh, sudah hampir selesai. Kumohon.